Selamat jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik penerapan komunikasi terapeutik pada keluarga dan pada kelompok. Untuk itu, mari kita simak bersama. Tujuan yang akan kita capai di dalam pembahasan ini secara umum bahwa mahasiswa diharapkan mampu menerapkan komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan pada sasaran klien keluarga dan kelompok sebagai upaya promosi dan prevensi kesehatan masyarakat. Kemudian secara khusus mahasiswa diharapkan mampu, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian keluarga dan kelompok. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan karakteristik keluarga dan kelompok. Yang ketiga menjelaskan fungsi komunikasi dalam keluarga dan kelompok. Kemudian yang keempat menjelaskan penerapan strategi komunikasi terapeutik pada keluarga dan kelompok. Kemudian yang kelima mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga dan kelompok. Kemudian yang terakhir adalah melakukan promosi kesehatan dalam keluarga dan kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai yang tujuan ke-6 ini kita akan berikan tugas untuk latihan, yaitu exercise berupa video komunikasi. Kemudian kita akan bahas yang tujuan pertama sampai yang kelima, bahwa yang dikatakan pengertian keluarga dan kelompok itu apa? Pengertian keluarga dan kelompok kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian keluarga. Menurut Lestari tahun 2012 bahwa secara struktural keluarga itu sebagai wahana melahirkan keturunan sebagai asal usul dan keluarga bate. Kemudian secara fungsional pengertiannya adalah keluarga itu menekankan pada terpenuhinya tugas dan fungsi psikososial meliputi perawatan, sosialisasi anak, dukungan emosional dan materi, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Kemudian keluarga atau pengertian keluarga secara transaksional, yaitu keluarga itu sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga berupa ikatan emosional, pengalaman histori maupun cita-cita masa depan. Ini secara transaksional untuk keluarga. Kemudian berikutnya adalah pengertian kelompok. Menurut De Vito pada tahun 1997, yang dimaksud dengan kelompok atau grup atau agregat yaitu sekumpulan individu yang cukup kecil untuk berkomunikasi dengan relatif mudah, yaitu para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka.
Ini kelompok. Kemudian berikutnya adalah ciri atau karakteristik keluarga. Ciri-ciri keluarga antara lain adalah adanya antar anggota keluarga yang mempunyai hubungan secara intim dan hangat. Juga adanya face to face, artinya pertemuan antar anggota keluarga melalui kegiatan komunikasi secara langsung atau pertemuan tatap muka. Kemudian juga adanya ciri kooperatif, adanya saling kerjasama yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Juga anggota keluarga memperlakukan anggota yang lain sebagai tujuan dan bukan alat untuk mencapai tujuan. Ini mesti perlu digarisbawahi. Jadi memperlakukan anggota yang lain sebagai tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. Jelas pengertian ini beda jauh. Kemudian keluarga menurut teori R.M. Iver dan C.H. Peaks dalam Lestari tahun 2012 bahwa karakteristik keluarga itu antara lain adalah adanya hubungan batiniah melalui perkawinan dan juga merupakan suatu lembaga keluarga yang dibentuk secara disengaja dengan tujuan tertentu. Selain itu juga memiliki garis keturunan sesuai norma yang berlaku dan memiliki fungsi ekonomi dalam mencapai kebutuhannya serta memiliki fungsi reproduksi untuk melanjutkan keturunan dan membesarkan anak-anaknya. Di samping itu juga mempunyai tempat tinggal bersama sebagai tempat berkumpulnya para anggota keluarga. Itu adalah karakteristik keluarga. Berikutnya adalah karakteristik kelompok. Suatu kelompok ini memiliki ciri-ciri antara lain adalah terdiri atas lebih dari atau sama dengan 2 orang dalam interaksi sosial yang baik. Dan masing-masing anggota kelompok mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Selain itu juga mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjadi anggota kelompok secara bersama dan berfungsi sebagai suatu unit. Dan juga anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Jadi tujuan maupun minatnya ini sama. Individu yang tergabung dalam kelompok saling mengenal satu sama yang lain serta dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya. Selain itu, keberhasilan kelompok atau keluarga sangat ditentukan oleh pola komunikasi dan interaksi yang terjalin di antara mereka. Perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan keluarga maupun kelompok ini
benar-benar ditentukan oleh adanya pola komunikasi dan interaksi yang terjalin. Berdasarkan pemahaman ini diketahui bahwa komunikasi adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi keluarga dan komunikasi kelompok adalah proses penyampaian ide atau pendapat atau pernyataan dalam lingkup masyarakat, dalam arti lebih spesifik yaitu lingkup keluarga atau lingkup kelompok yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kemudian, apa fungsi komunikasi dalam keluarga dan kelompok? Ada beberapa fungsi komunikasi dalam keluarga dan kelompok, antara lain adalah pertama adalah pengembangan diri anggota dan kelompok, yang kedua adalah dalam hal penyelesaian masalah, kemudian yang ketiga adalah dalam hal pengambilan keputusan, yang keempat adalah pencapaian tujuan keluarga atau kelompok, dan juga sarana belajar. Itu fungsinya. Jadi ada 5 fungsi komunikasi dalam keluarga dan kelompok. Berikutnya adalah strategi apa yang harus dilakukan, strategi komunikasi terapeutik pada keluarga dan kelompok. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah saling memahami antar anggota kelompok agar dapat diketahui komunikasi seperti apa yang harus dilakukan demi lancarnya komunikasi. Kemudian yang kedua adalah pemimpin kelompok dapat mengatur dengan baik setiap anggota kelompok agar proses komunikasi antar anggota kelompok dapat berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, berkomunikasi yang jelas, sopan, dan sesuai etika yang berlaku agar tidak terjadi salah paham dan saling menyinggung antar anggota kelompok. Yang keempat, saling menghargai anggota kelompok yang lainnya. Dan yang kelima, jangan menyela pembicaraan orang lain. Harapannya jangan sampai terjadi hal yang sedemikian. Karena itu berarti kita tidak menghargai apa yang menjadi topik pembicaraan dari mereka. Yang keenam adalah selalu memperhatikan orang yang mengajak bicara. Dan yang terakhir adalah berikan respon yang baik, mendukung, dan tidak menyinggung ketika ada yang mengajak bicara. Apa faktor yang mempengaruhi komunikasi di dalam keluarga maupun di dalam kelompok? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah ukuran kelompok. Kelompok yang efektif mempunyai jumlah anggota yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi ukuran kelompok ini yang sedang-sedang saja. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selain itu juga tujuan kelompok. Tujuan yang telah disepakati bersama akan mudah dicapai karena semua anggota mempunyai tujuan yang sama. Satukan tujuan dalam kelompok
minimalkan sifat individualisme yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bersama. Ingat, di dalam suatu kelompok ini selalu memiliki satu tujuan yang sama, tidak ada yang beda. Kalau sampai terjadi ada yang beda, maka tujuan ini tidak akan tercapai dengan mulus dan dengan baik. Faktor berikutnya adalah kohesivitas anggota kelompok, yaitu menunjukkan kekuatan dan kekompakan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kedekatan dan kelekatannya ini akan menentukan keberhasilan daripada tujuan kelompok. Faktor yang lain juga merupakan hal yang mempengaruhi adalah jaringan komunikasi. Untuk mendapatkan peluang dalam mencapai tujuan bersama, perlu ditetapkan atau diadakan suatu jaringan komunikasi. Apakah itu mau pakai komunikasi menggunakan media Zoom, ataukah itu komunikasi menggunakan media ruang rapat atau ruang pertemuan atau ruang makan atau ruang tidur. Banyak macamnya jaringan komunikasi atau sarana komunikasi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan keluarga maupun tujuan kelompok. Kemudian berikutnya adalah faktor kepemimpinan kelompok. Jadi diperlukan pemimpin yang bisa mengayomi seluruh anggota, tidak berpihak, dan akomodatif sehingga bisa meningkatkan kohesivitas kelompok. Perlu diberikan garis merah. Keberhasilan di dalam mencapai suatu tujuan kelompok ini ditentukan juga oleh pemimpin kelompok yang bisa mengayomi dan netral, juga mampu mengakomodasi, sehingga bisa meningkatkan kedekatan dan kelekatan atau keeratan anggota. Kemudian berikutnya adalah perlu kita ketahui juga promosi kesehatan yang akan kita gunakan sebagai tujuan utama di dalam meningkatkan kesehatan keluarga maupun kelompok, yang mana promosi kesehatan ini kita gunakan sebagai sarana atau alat di dalam berkomunikasi. Promosi kesehatan ini bisa diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mencapai atau membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal, yaitu keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Menurut WHO tahun 1984, bahwa yang dikatakan promosi kesehatan itu adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan perbaikan kesehatan mereka. Selain itu, menurut Piagam Ottawa pada tahun 1986, bahwa promosi kesehatan itu merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan orang lain dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Kemudian di dalam promosi kesehatan kita perlu tahu ada 2 hal atau 3 hal yang perlu kita ketahui.
bahwa strategi dalam mencapai promosi kesehatan ini bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita perlu menyusun proposal kegiatan. Strategi untuk mencapainya adalah kita perlu merencanakan bagaimana kegiatan itu nanti akan kita lakukan, juga akan mencakup sasaran berapa dan siapa dan sebagainya. Dan juga tidak kalah pentingnya, media yang kita gunakan di dalam promosi kesehatan ini tergantung siapa sasarannya dan tergantung apa metode yang akan kita gunakan untuk mencapainya. Sehingga di sini ada beberapa media yang bisa kita gunakan seperti leaflet, lembar balik, modul, dan sumber lain yang relevan. Selain strategi menyusun proposal dan menetapkan media, tidak kalah pentingnya bahwa strategi yang pertama ini adalah membina hubungan saling percaya antara perawat dengan keluarga atau kelompok. Karena hubungan saling percaya ini merupakan hal yang esensial agar tujuan promosi kesehatan ini dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Mengapa demikian? Karena setiap transaksi, setiap hubungan atau interaksi ini bisa terjadi dan berlangsung dengan baik bila kepercayaan itu menjadi taruhan yang pertama. Jangan pernah menjadi orang yang pelin-pelan atau tidak jujur sehingga orang lain tidak pernah percaya. Kalau sampai terjadi, kita tidak dipercaya dengan siapapun, maka hancurlah tujuan yang mau kita capai. Jangankan manusia, hewan pun juga gak percaya. Harimau mau makan daging kita aja gak mau, gak doyan. Muntah, karena apa? Daging kita benar-benar gak enak. Itu. Di dalam promosi kesehatan, selain strategi yang kita tentukan atau kita rancang, ada bentuk-bentuk promosi kesehatan, antara lain adalah dengan pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perlindungan kesehatan. Tentunya hal ini bisa kita capai antara lain juga melalui pendekatan ABG, yaitu advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat hidup sehat. Demikianlah para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Dan sebelum kita tutup, setelah ini kepada para mahasiswa akan saya berikan exercise agar saudara semuanya menjadi lebih mampu. Demikian saya akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.